Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Muhammad Rizky Ramadhani dengan NIM 12320022071. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas ICT atau MCE pada pertemuan ketiga, yaitu berupa modul. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang modul yang sebelumnya telah diberikan oleh Bapak Instruktur. Ini modul tersebut menjelaskan mengenai pembelajaran MCE atau pelatihan Microsoft Creative Education. Nah, jadi berdasarkan modul tersebut, di sini inovasi pembelajaran hasil penelitian memiliki 3 fokus. Yang pertama, ada namanya pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kedua, pembelajaran yang diperluas. Yang ketiga, integrasi ICT yang inovatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari ketiga poin-poin dari 3 poin tersebut. Nah, yang pertama ada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwasanya pada masa sekarang atau pada pembelajaran abad 21 ini, yang namanya pembelajaran itu tidak berpusat pada guru saja, tapi juga berpusat pada peserta didik juga gitu ya. Jadi di sini peserta didik itu memainkan sebagai sebagai pusat dari pembelajaran. Jika pada pembelajaran konvensional, pembelajaran zaman dahulu, itu guru sebagai pusat pembelajaran, tapi pada pembelajaran abad 21 ini yang menjadi pusat pembelajaran itu peserta didik, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator saja. Kemudian yang kedua ada pembelajaran yang diperluas. Nah, di sini jadi peran pembelajaran ini diperluas ya. Jadi pembelajaran ini mencakup beberapa aspek gitu. Yang pertama ada lingkungan belajar yang mendorong pemecahan masalah, kemudian belajar tidak hanya di sekolah dan mengembangkan pemahaman dan dunia. Nah, yang pertama ada lingkungan belajar yang mendorong pemecahan masalah. Nah, jadi bagaimana pembelajaran ini dapat menumbuhkan problem solving bagi peserta didik. Jadi peserta didik juga tidak hanya diberi mata pembelajaran saja, tapi juga bagaimana peserta didik itu dapat memecahkan suatu masalah gitu. Yang kedua ada belajar tidak hanya di sekolah. Nah, jadi yang kedua itu belajar tidak hanya poin yang selanjutnya, belajar itu tidak hanya terbatas di sekolah saja, tapi pembelajaran itu sekarang bisa dilakukan di mana saja gitu. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi misalkan kita sering menyebutnya, terutama pada COVID kemarin ya, terkait tentang pembelajaran itu dilakukan secara daring atau dalam jaringan gitu. Jadi guru itu misalkan berada di tempat A, sedangkan murid itu berada di tempat B, tapi pembelajaran tetap bisa berlangsung dan materi dapat tersampaikan dengan baik. Kemudian yang kedua ada poin selanjutnya ada integrasi ICT yang inovatif. Nah, jadi pada poin ketiga itu ada integrasi ICT yang inovatif. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, ICT harus tertanam dalam aktivitas belajar. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya pemanfaatan ICT ini harus baik ya, terutama dalam proses pembelajaran gitu. Jadi bagaimana ICT ini dapat dimanfaatkan dengan baik dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada poin selanjutnya ada digunakan aktif oleh guru dan siswa untuk membangun pengetahuan dan kreativitas. Nah, jadi bagaimana ICT ini dapat membangun kreativitas tidak hanya bagi guru saja, tapi bagi siswa. Jadi antara guru dan siswa itu dapat memanfaatkan ICT dan berinovasi dengan ICT dengan baik. Kemudian yang selanjutnya ada 6 rubrik pembelajaran abad 21. Nah, di sini ada 6 dari pembelajaran abad 21. Yang pertama ada kolaborasi. Nah, jadi
seperti pada video saya sebelumnya bahwasanya yang pertama itu ada kolaborasi. Jadi bagaimana antara pendidik dan peserta didik itu melakukan suatu kolaborasi gitu antara satu dan yang lainnya. Apa sih tujuan dari kolaborasi ini gitu kan? Jadi tujuan pada kolaborasi ini agar suatu pembelajaran itu dapat bermakna gitu antara pendidik dan peserta didik gitu. Jadi bagaimana antara peserta didik dan pendidik itu memiliki rasa tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya dalam suatu proses pembelajaran. Nah, jadi tidak ada ketergantungan ya, tidak ada ketergantungan antara antara peserta didik dan pendidiknya itu sendiri. Jadi adanya kolaborasi kerjasama yang baik antara pendidik dan peserta didik. Kemudian yang kedua itu ada konstruksi pengetahuan. Nah, di sini siswa atau peserta didik tidak hanya mengingat informasi tetapi menganalisis, menyimpulkan, mengevaluasi, dan menerapkan pengetahuan pada konteks baru bahkan lintas disiplin. Nah, jadi seperti yang tadi sebelumnya saya sebutkan ya bahwasanya itu ada yang namanya problem solving gitu. Jadi bagaimana pengetahuan yang diterima oleh peserta didik itu tidak hanya berupa pengetahuan semata saja, tapi bagaimana pengetahuan itu dapat diolah supaya peserta didik itu dapat memecahkan suatu masalah yang ada di masyarakat gitu. Kemudian yang ketiga ada self regulation atau regulasi diri. Nah, jadi itu peserta didik bekerja dalam waktu yang panjang merencanakan langkah belajar, membagi tugas, dan memperbaiki hasil kerja berdasarkan refleksi atau umpan balik. Nah, jadi bagaimana setelah tadi pembelajaran telah berlangsung, setelah kemudian peserta didik itu melakukan suatu evaluasi. Nah, kira-kira pembelajaran yang tadi dilaksanakan, kira-kira apa sih yang kurang gitu, seperti itu. Selanjutnya ada reward, problem solving, dan innovation. Nah, tadi juga ya yang sebelum saya sebutkan bahwasanya pembelajaran mengajak siswa memecahkan masalah yang nyata terjadi di luar kelas sehingga siswa bisa diterapkan secara langsung. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwasanya pembelajaran abad 21 ini menekankan kepada problem solving di mana pembelajaran itu tidak hanya sekedar pengetahuan saja, tapi bagaimana pengetahuan itu dapat diolah sehingga dapat menyelesaikan suatu pemecahan masalah atau problem solving. Kemudian yang selanjutnya ada use of ICT for learning, yaitu bagaimana seorang peserta didik maupun pendidik juga dapat menggunakan ICT dengan baik ya. Bagaimana ICT ini dapat membantu pendidik atau peserta didik dalam proses suatu pembelajaran gitu. Kemudian yang terakhir ada skill communication. Nah, jadi bagaimana pada pembelajaran abad 21 ini antara guru dan murid itu memiliki skill komunikasi yang baik gitu ya. Bagaimana cara guru itu menjelaskan kepada muridnya, kemudian bagaimana cara muridnya atau peserta didik itu menangkap hal-hal yang sekiranya itu telah dijelaskan oleh peserta didik gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya ada penggunaan ICT dalam pembelajaran. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya gitu ya bahwasanya jadi pada penggunaan ICT ini peserta didik maupun pendidik itu bukan suatu objek yang pasif gitu ya. Jadi hanya melihat kemudian menggunakan hasil karya orang lain gitu ya, tapi antara peserta didik dan pendidik itu harus bisa memanfaatkan ICT itu dengan baik gitu deh dalam proses pembelajaran. Misalkan contoh ketika membuat PowerPoint, ketika membuat video edukasi pembelajaran maupun yang lainnya. Nah, kemudian yang keempat ada yang namanya knowledge construction atau konstruksi pengetahuan. Nah, jadi bagaimana tuh? Tadi setelah saya sebutkan tadi sebelumnya bahwasanya jadi peserta didik itu tidak hanya mendapatkan pengetahuan itu dari guru saja, tapi bagaimana peserta didik itu dapat mengolah informasi. Nah, seperti yang saya sebutkan pada video sebelumnya bahwasanya di era modern sekarang pengetahuan itu tidak hanya
kita dapatkan di sekolah saja, tapi kita bisa mendapatkan ilmu di mana saja dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada. Nah, kemudian yang kelima ataupun yang terakhir ada tadi terkait tentang kolaborasi tadi ya. Bagaimana antara dan peserta didik itu dapat melakukan suatu kolaborasi yang baik gitu ya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu individu saja, baik itu pendidik maupun peserta didik, tapi adanya keselarasan antara pendidik dan peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan terkait tadi penjelasan yang ada dalam modul. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.